Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbi aqdamakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi fa kadzalika al-aful iman. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyyu karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Patut kita syukuri hadirin kenikmatan yang telah Allah berikan sangat luar biasanya. Nikmat iman dan Islam maupun nikmat kesehatan dan kesempatan waktu kita sehingga kita dapat hadir melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Hidayah yang mulia ini. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi khutbah ini saya paparkan, saya ingin mengajak pada khususnya khatib pribadi agar selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan modal takwa kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari-hari terakhir ini kita ditontonkan, kita diperlihatkan yang begitu mengiris hati kita. Bagaimana tidak di zaman modern ini yang katanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Namun nyatanya Zionis Israel dengan luasannya seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat yang ada di sana. Sebagai umat Islam kita harus mencintai Palestina. Kenapa? Ada peristiwa sejarah yang sangat penting ketika pada saat itu Rasulullah SAW menjemput perintah sholat yang dinamakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa kita harus mencintai Palestina? Karena ada terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram dan diabadikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, melihat fenomena yang sekarang ini, serangan demi serangan terus menerus diluncurkan kepada rakyat yang tak berdosa. Ribuan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Tergetarkah hati kita untuk melihat penderitaan mereka yang ada di sana? Atau kita tak peduli dengan nasib mereka dan mengatakan bahwa Palestina bukan urusan kita? Hadirin, ingatlah janji Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbi aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kau telah menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allah menyebut kita dengan sebutan orang yang beriman. Kalau kita bicara iman, keimanan itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati dan dilakukan kebenarannya oleh amal perbuatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai umat Islam tidak boleh merasa rendah diri, tidak boleh merasa lemah, dan tak boleh tak berdaya apapun kekurangan kita, apalagi berputus asa dari musuh-musuhnya Islam. Sebab akan selalu ada orang yang menjadi pembela kebenaran selama masih ada jiwa iman dan Islam di dalam hati kita, selama masih ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Inilah kelompok umat yang selalu optimis dan tetap istiqomah memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala.
Allah peringatkan juga dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya adalah bahwa dunia ini memang episode pertempuran antara hak dan yang batil. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dunia ini, dan itu sangat logis karena kehidupan dunia ini memang diformat sebagai tempat ujian bagi manusia. Kita umat Islam adalah umat yang cinta damai. Sejarah cinta damai kita tercatat dengan penuh terang benderang dalam sejarah umat manusia. Kita akan selalu siap menyambut setiap upaya apapun untuk hidup berdamai dan berdampingan, bahkan dengan siapapun yang berbeda dengan keyakinan dengan kita. Persis seperti yang diteladankan oleh Rasulullah SAW saat menerima komunitas Yahudi untuk hidup bersama dengan kaum muslimin di sana. Innamal mu'minuna ikhwa, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu kelahiran Rasulullah SAW menunjukkan bahwa sebagai lentera penuntun hidup manusia, menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika kamu tidak mampu membantu agamamu, setidaknya jangan berdiri di barisan perusak agamamu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita umat Islam harus kompak. Kita satukan barisan. Jangan hanya karena selisih paham kita langsung berselisih, akhirnya membuat umat Islam ini tidak kokoh dan runtuh. Bisa jadi kita benar, dia salah. Bisa jadi kita salah, dia benar. Bisa jadi kita benar, dia benar. Bisa jadi kita salah, dia salah. Tidak ada manusia yang sampai detik ini pada titik kebenaran. Mereka hanya mencapai kebenaran, karena kebenaran yang sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, kita mendukung Palestina. Kita mendukung Palestina apabila ada sebagian harta kita sumbangkan, kita infakkan, kita kontribusikan untuk masyarakat yang ada di sana melalui lembaga-lembaga resmi seperti penyaluran dana untuk Palestina. Karena kata Allah, untuk mencapai nilai takwa saja, kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, yaitu orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang tergugah hati kita. Seorang anak kecil di sana mengatakan, aku tidak menangis karena lukaku, tapi aku menangis melihat miliaran umat muslim mengaku bersaudara, hanya diam tak membantuku. Tak ada yang rugi dengan berbuat kebaikan, hadirin dimuliakan Allah. Janji Allah, Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum, kata Allah, kalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Allah tak akan melupakan kebaikan yang kau beri, kesusahan orang lain yang kau atasi, dan air mata yang hampir saja menangis lalu kau berbahagia. Hiduplah di atas prinsip, jadilah orang baik meskipun kau tak diperlakukan baik oleh orang lain. Dalam hal ini, negara Palestina merupakan saudara kita. Perumpamaan orang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakitnya. Hadirin, cukup menjadi manusia yang baik. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia. Hadirin, jangan kita diam terhadap persoalan ini. Ketika satu bom meledak di tanah Eropa, seluruh dunia membantu. Sedangkan di Palestina, yang setiap hari kejatuhan bom seolah semuanya tuli dan buta. Melalui mimbar ini, khotib mengajak, khususnya kepada diri khotib pribadi dan kepada kita semua, dimanapun berada, ketika jasad tak mungkin membersamai derita saudara-saudara kita di Palestina, ketika tangan tak mungkin mengangkat senjata menyertai perjuangan para pejuang Palestina, ketika kedua kaki tak mungkin berlari di antara deru dan peluh asap yang berkepul mengangkat jasad-jasad yang ada di bumi Palestina, maka oleh karena itu kita doakan mereka. Kita memiliki alternatif yang bisa kita lakukan. Doa adalah senjata orang mukmin, bantuan terbesar dan termudah untuk kita lakukan. Jangan kikir mendoakan kemenangan mereka. Selipkan doa di setiap tempat dan waktu mustajab untuk mereka. Allah pastikan Allah akan mengabulkan doa para hambanya dengan penuh keikhlasan dan penuh pengharapan. Di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, fakadzalika alaful iman." Hadis ini bermakna, barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia berubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tak mampu dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
Siapapun di antara kalian melihat kemungkaran, tidak terkecuali apabila dia punya iman, lalu dia melihat kemungkaran, tidak boleh dia berdiam diri dan tidak boleh berbaku tangan, tapi dia harus bergerak untuk merubah kemungkaran itu. Karena itu, ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kita disebut Allah adalah umat yang terbaik. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu umat terbaik, ditugaskan untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat hadirin, Palestina akan selalu ada di hati. Barakallah li wa kum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.